Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 16 November 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudaraku yang terkasih, kutipan Injil hari ini bercerita tentang seorang bangsawan yang berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Lalu ia memanggil ke-10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Ada hamba yang mengembangkan mina yang diberikan tuannya, tapi ada juga yang tidak mengembangkan. Hamba yang mengembangkan mina dengan baik mendapatkan berkat. Mereka lalu dipercaya untuk terus mengembangkan tugas yang lebih besar. Sedangkan hamba yang tidak mengembangkan mina darinya diambil dan diberikan kepada yang lain, sebab dia tidak menggunakan kepercayaan tuannya dengan baik. Saudaraku terkasih, hidup ini adalah sebuah titipan dari Tuhan untuk kita. Tuhan menitipkan kepada kita supaya kita kembangkan dengan baik. Tuhan menitipkan supaya kita jaga, kita rawat dengan baik, agar menghasilkan buah dan berkat bagi diri kita, tapi juga bagi banyak orang.
Maka kita dituntut Tuhan agar memiliki rasa tanggung jawab. Sebab pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di selama hidup kita. Bila kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka akan ada berkat untuk kita. Seperti cerita Injil hari ini. Bagi mereka yang diberikan minat dan mereka mengembangkan, mereka mendapatkan berkat. Diberikan kekuasaan yang lebih dari itu. Saudaraku terkasih, Tuhan butuh kesetiaan, butuh tanggung jawab dan komitmen kita dalam menjalankan hidup yang dititipkan Tuhan ini. Hidup tidak hanya sekedar saya ada, melakukan segala sesuatu, tapi hidup hendaknya saya ada dan membawa berkat, membawa kasih, membawa sukacita bagi diri tapi juga bagi banyak orang. Karena pada saatnya Tuhan akan meminta kita untuk mempertanggungjawabkan kembali titipannya ini. Mampukah kita untuk menjalani titipan Tuhan dengan baik ataukah tidak? Sebenarnya kalau kita merenungkan dengan baik, caranya sederhana sekali. Selalu dekat dengan Tuhan dan menjadikan hidup kita berkat bagi sesama. Lewat sikap dan cara hidup kita. Itulah cara kita menjalani titipan Tuhan untuk kita. Itulah cara kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan tetap menjalani hidup kita baik dan benar dan menjadi berkat untuk sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.